Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Siti Hovifah Awaliyah, NPM 0371190095 dari kelas 3D PGSD. Di sini saya akan mempraktekkan proses pembuatan donat beserta reaksi kimianya. Adapun kita langsung saja mengenali bahan-bahan pembuatan donat. 2 butir telur dan 1 butir kita pakai kuning telurnya saja. 250 ml susu, UHT, 70 gram gula pasir, 25 gram butter, 35 gram margarin, 1 bungkus ragi, 500 gram tepung tinggi protein. Yuk kita langsung ke proses pembuatannya. Pertama, kita masukkan tepung terigu. Selanjutnya, masukkan gula pasir secukupnya. Masukkan ragi. Masukkan 1 butir telur dan 1 telur kuningnya saja. Kemudian, kita tambahkan butter dan margarin serta tambahkan susu UHT. Selanjutnya, kita aduk semua bahan secara merata. Bisa menggunakan tangan dengan beralaskan plastik tangan sebagai alas untuk membuat adonan. Kemudian, sekiranya jika adonan sudah merata dan adonan siap untuk didiamkan, kita mengambil 30 menit untuk waktu pengembangan adonan donat. Setelah adonan donat sudah dapat dibentuk, kita bentuk sesuai selera. Kemudian kita goreng. Setelah digoreng, tiriskan. Setelah itu, kita olesi dengan margarin. Tasnya untuk mempercantik donat, kita berikan seres atau coklat dan juga keju. Mungkin itulah cara pembuatan donat. Adapun reaksi kimianya, gluten atau lebih sering dikenal dengan tepung. Hampir semua kue menggunakan bahan dasar tepung, baik tepung dari biji-bijian maupun kacang-kacangan. Tepung gandum sangat umum digunakan untuk membuat kue. Tepung ini sebagian besar terdiri dari pati dan protein dengan kadar tinggi dan disebut dengan gluten. Saat tepung ditambahkan air, gluten akan memadat sekaligus membuat teksturnya lentur. Pengembangan ini lebih maksimal dalam temperatur yang panas. Yang kedua ada ragi. Ragi, baking powder, dan soda kue merupakan zat pengembang yang memberikan keringanan pada adonan. Soda kue bereaksi dengan zat asam di dalam adonan dan menciptakan gelembung karbon dioksida berupa ukuran kecil yang mampu mengembangkan adonan. Baking powder yang merupakan soda kue dengan tambahan garam asam berfungsi untuk melepaskan karbon dioksida 2 kali lipat dalam proses mengadon saat adonan terkena air dan saat adonan dipanaskan dengan suhu tertentu. Sementara ragi merupakan jamur tunggal yang memakan zat pada pati dan gula. Ragi berfungsi menciptakan gelembung karbon dioksida yang membuat tekstur kue empuk dan mengembang sempurna. Yang ketiga, gula.
Gula bukan hanya berfungsi sebagai pemberi rasa manis pada adonan. Jika dipanaskan hingga suhu 300 Fahrenheit atau 149 Celcius, gula mengalami Maillard, yakni reaksi yang terjadi antara asam amino, protein, dan penyusutan gula. Reaksi ini menghasilkan warna kecoklatan yang membentuk pinggiran renyah pada hasil donat. Maillard berbeda dengan karamelisasi, namun keduanya berkolaborasi untuk menciptakan warna coklat keemasan yang menggugah selera dan cita rasa yang lezat. Gula juga merupakan sumber makanan alami untuk ragi, sehingga mampu memaksimalkan kinerja ragi. Yang keempat, telur. Telur memiliki peran ganda pada adonan kue. Putih telur yang telah dikocok memberikan tekstur yang ringan dan empuk pada adonan. Hal ini terjadi karena putih telur mengandung lecitin yang merupakan protein pelapis gelembung udara yang tercipta saat proses pengocokan. Reaksi ini dapat membuat kue tidak bantat. Lecitin juga berperan sebagai perekat adonan kue. Jika telur digunakan sebagai pelapis, maka telur akan berperan sebagai sumber protein untuk reaksi Maillard pada gula. Terakhir, margarin. Margarin atau mentega berfungsi sebagai pelumas adonan. Penggunaan lemak secara normal akan meningkatkan volume donat. Juga berfungsi sebagai peningkatan ketipisan kulit donat dan keempukan donat, yang akan membuat pori-pori donat menjadi halus. Pada proses fermentasi, menghasilkan potongan donat dengan bagian yang porus dan tekstur donat yang lebih lembut. Metode ini didasarkan pada terbentuknya gas akibat proses fermentasi yang menghasilkan konsistensi adonan yang frothy atau porus seperti busa. Pembentukan gas pada proses fermentasi sangat penting karena gas yang dihasilkan akan membentuk struktur seperti busa, sehingga aliran panas ke dalam adonan dapat berlangsung cepat pada saat baking. Panas yang masuk ke dalam adonan akan menyebabkan gas dan uap air terdesak keluar dari adonan. Sementara terjadi proses gelatinisasi pati sehingga terbentuk struktur frothy. Itulah proses kimia yang terjadi saat pembuatan adonan untuk donat.